pingsan. Jadi jangan nih, jadi saya perjalanan menuju saya akhirnya bisa berdiri di sini. Kalau dilihat, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan sempurna. Jadi udah banyak yang saya lalui. Jadi saya minum tuh akhirnya 1 tahun. Kelihatannya ada progres. Tapi di Juni tahun 2002, kalau ibu lihat, saya masuk ICU. Kenapa? Ternyata miomnya menekan kandung kemih. Saya nggak bisa buang air kecil 3 hari aja, tapi udah hampir lewat. Jadi saya Rabu mulai gak enak, Kamis Jumat apa? Dibawa ke rumah sakit. Saya masih bisa ngomong. Begitu dicek, denyut saya cuma 40, tensi saya cuma 67/40. Kalium saya 2, kreatinin saya naik, ureum saya naik, HB saya 8,2. Glukosis saya kalau nggak salah 45.000. Jadi tinggi semuanya. Dokternya yang nanganin 3, spesialis jantung, internis, 1 lagi objek. Karena anak saya bilang, sepertinya ibu saya punya miom. Karena siklus yang selama ini ada keluhan itu di menstruasi. Jadi dokternya 3-3-nya ngomongin, diperiksa, ini sepsis. Sepsis sudah terlanjur menyebar masuk ke dalam pembuluh darah, jadi semuanya keganggu. Dokter OB-nya minta saya melakukan cek CA125. Ternyata CA125-nya ada di angka 345, normalnya cuma boleh 35. USG, foto torak dan lain sebagainya. Ternyata saya bukan cuma miom, koleksi, saya punya kista ovarium. Kista ovariumnya 7 cm, mioma uterinya 8 cm, ada limfoma. Jadi kurang-kurang gimana? Sebenarnya di awalnya udah ada, cuman saya tuh denial aja. Tensi sebenarnya udah gak benar. Dokternya panggil suami saya. Mereka bilang, suggestion yang paling harus dipertimbangkan oleh keluarga adalah buang imun telur saya, buang rahim saya. Enak dia bilang, kan ibu udah tua. Kok udah tua? Saya belum merasa tua dong. Perasaan saya. Terus dia bilang, udah tua, anak udah gede, buang aja. Tapi ini sekarang coba dia lihat, kalau cuma buang itu kista ovarium beserta imun telurnya sama rahimnya, kita harus di dalam ruang operasi itu kita mau siapin tim patologi. Kalau ternyata ibu ada tendensi itu ke arah CA, langsung buang imun telur 1 lagi, kelenjar getah ini, selesai operasi kemo, stres lah. Suami saya cuma diam, saya cuma dulu. Kalau saya orang muslim istighfar. Dokternya keluar, saya bilang sama suami saya, yang punya badan saya nggak mau ikutin kata dokternya, saya mau pulang. Jadi dibujukin lah supaya saya boleh pulang, tapi dengan baik-baik. Saya bilang nanti saya CT scan kontrasnya setelah saya pulang dulu ya dok. Saya istirahat dulu giling-giling ya dok. Jadi udah pulang saya pulang, saya langsung ke Jakarta. Sampai Jakarta, nah kebetulan upline saya itu ibunya terapi subanesu itu untuk patah tulang. Saya tergugah, itu jalan Allah ya, menyentuh hati, membolak-balik hati. Saya bilang sama suami saya, ikhtiar saya terakhir. Saya udah daun-daun segala daun, jamu-jamu segala jamu, saya udah coba, ini ikhtiar terakhir saya. Kalau ini nggak work, oke, mau nggak mau, rumah sakit lillahi ta'ala. Saya coba subanesu. Karena siklus buang air kecil itu memang belum bisa kembali normal. Kalau lihat dari diagnosis dokternya, serem, udah sepsis, maklina, neoplasm, ovari. Jadi awalnya katanya kanker darah, betul nggak kata dokter ya? Mungkin dokter lebih paham bahasa medis itu. Saya bilang saya mau itu deh, saya minum subanesu. Dia ada minum sekotak campur. Pertama saya minum 1 sudah 1 hari. 10 hari saya merasa yang paling utama adalah nyeri berkurang, buang air kecilnya lebih lancar. Beli 6 box, saya beli 3 sudah, 3 unsur. Terus saya tambah dosisnya. Saya minum 1 hari 2 kali. 1 sudah, 1 unsur pagi sore. Perkembangannya sangat signifikan. Pendarahan berhenti. Tadinya ngefek terus. Nyeri berkurang. Tapi kalau kemana-mana, kadang-kadang masih suka gemetar. Karena kan kayak ada yang lagi disimbang di dalam perut saya ya. Kadang stabil, kadang nggak stabil. Tapi saya yakin sudah ada perkembangan yang saya merasa bahwa saya lebih sehat. 2 bulan terapi saya cek, alhamdulillah kistanya hilang. Nggak sengaja, saya tunda. Tadinya ini segede telur ayam kampung, sekarang segede duit 500 an.
Iya. Jadi kan kalau dibilang minum air, itu dia. Tanpa kita sadari tujuannya bisa ovarium sama myomauteri, ternyata ikut. Cek dong tensi saya yang selama ini nggak stabil, alhamdulillah normal. Jadi saya bilang sama suami saya, ternyata Allah masih kasih saya kesempatan. Gak ada yang gak mungkin kalau kita mau berusaha. Dan ternyata yang selama ini katanya mahal, gak mahal lagi.